Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Dr. Haji Biltiser Bahtiar LCMA selaku dosen pembimbing kita mata kuliah pesantren dan kebijakan pendidikan agama. Yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian, teman-teman seperjuangan, kita berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat, insya Allah sampai akhir kita berangkat bersama, diakhiri juga bersama-sama. Mudah-mudahan begitu. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan paparan terkait dengan makalah yang sudah ditugaskan di kelompok kami. Kelompok kami ini kelompok 11, 2 orang, saya bersama Pak Zainuri. Tapi sudah kita konfirmasi, insya Allah kemarin beliau jawab oke, tapi sampai sekarang masih belum ada. Tapi ya insya Allah kita siap. Selanjutnya sahabat-sahabat, ibu bapak sekalian yang saya hormati, tugas mata kuliah kita adalah pesantren dalam membentuk manusia beradab dan berkarakter. Saya akan mulai dari dawuhnya Profesor Quraisy Shihab. Beliau dawuh seperti ini. Apa yang hilang dari kita? Kalau ditarik ke persoalan bangsa kita, apa yang hilang dari bangsa kita? Jawabannya adalah akhlak. Beliau bahkan bukan hanya sekedar dawuh yang sifatnya lisan, tapi beliau sudah dibukukan ini, judul bukunya ini. Ini beliau juga seperti itu. Nah, berangkat dari dawuhnya Pak Profesor Quraisy Shihab ini bahwa memang problem kita adalah hari ini adalah persoalan akhlak. Dibantu juga kondisi kita saat ini. Problem-problem kita hari ini seperti ini, bahkan Bapak Presiden berkali-kali di dalam sambutannya di forum-forum, baik itu di forum-forum yang skala nasional maupun regional, beliau selalu menyampaikan dengan sebuah kalimat bahwa Indonesia hari ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, dari dawuhnya Presiden itu kita buktikan dengan beberapa data. Ternyata kondisi hari ini Indonesia kita mengalami disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa juga terjadi. Yang berikutnya juga melemahnya kemandirian bangsa. Belum lagi data lanjutan, kita sampaikan bahwa pemahaman tentang pendidikan karakter ini di Indonesia kita masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan banyaknya konflik yang terjadi baik di kehidupan masyarakat kita, perorangan, keluarga, hingga lingkungan masyarakat, sampai menuju kepada lingkungan pendidikan. Ini terjadi. Ini data kami sampaikan. Sekarang ini maraknya kasus bullying di sekolah, murid yang kurang menghormati guru, kemerosotan adab dan akhlak ini terjadi. Pertama, bahwa setiap hari sekitar 160.000 siswa mendapatkan tindakan bullying di sekolah. Ini data dari Kemendikbud. Yang kedua, 1 dari 3 usia responden yang diteliti, siswa usia 18 tahun pernah mendapatkan tindakan kekerasan. Yang ketiga, 75-80% siswa pernah mengamati tindakan kekerasan. Yang keempat, 15-35% siswa adalah korban kekerasan dari tindakan kekerasan maya atau cyberbullying. Ini dampaknya bullying, ada depresi dan seluruhnya, itu terpapar yang tergambar di dalam PPT kami. Ini problem kebangsaan kita. Nah, problem kebangsaan kita selain yang tadi itu tentang ini data yang ada bahwa Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja itu betul-betul terjadi. Terbukti 250 anggota DPRD tersangka dari 560
133 wali kota, itu juga dari 565 wali kota bupati se-Indonesia ada 133 yang tersangka. Dari 38 gubernur ada 18 gubernur yang tersangka, ada 83 anggota DPR, ada 12 menteri. Ini problem. Mereka sekali lagi bukan orang sembarangan. Mereka kualifikasi pendidikannya juga tinggi-tinggi, tetapi kenyataannya masih seperti ini. Nah, langsung ke sini kita lanjutkan. Nah, pola pendidikan karakter yang ditetapkan di pondok, yang diterapkan di pondok pesantren kita ini lebih ditekankan ke disiplin, bersungguh-sungguh, sampai ada kebersamaan, hormat, tanggung jawab dan seterusnya. Bicara pendidikan karakter ini sebenarnya bukan bicara tentang mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih pada bagaimana pembiasaan karakter itu di kehidupan sehari-hari atau habituation. Nah, dalam konteks ini pendidikan karakter itu harus melibatkan 3 hal. Pertama moral knowing, yang kedua adalah moral feeling, yang ketiga adalah moral action. Nah, berikutnya masuk kepada tahapan berikutnya, kita lihat tentang pondok pesantren. Konsepnya adalah pondok pesantren itu adalah institusi pendidikan Islam yang memiliki ciri khas dan peranata sosial di masyarakat. Kenapa disebut sebagai peranata sosial? Karena sekali lagi pesantren ini memiliki kepekaan sosial yang khas. Terbukti ada 3 ciri. Pertama adalah ketokohan kiai, yang kedua adalah santri, yang ketiga adalah independen dan mandiri. Seperti pesantren Amanatul Ummah ini, ketokohannya kiai luar biasa, independen dan mandirinya juga luar biasa, tidak mau menerima sumbangan, justru menyumbang beliau ini. Bu Khofifah itu salah satu tokoh menjadi gubernur karena sumbangannya Kiai Asep. Yang keempat, jaringan sosial alumni ini yang begitu kuat. Nah, saya lanjutkan sedikit fungsi pondok pesantren. Ini menurut Kiai Tolhah, mantan Menteri Agama Republik Indonesia era Gus Dur, ada 3 di sana. Pertama, tafaqquh fiddin dan Islamic values. Ini tidak perlu kita jelaskan karena kita sudah sama-sama mengerti. Yang kedua, fungsi pesantren itu sebagai lembaga keagamaan dan melakukan kontrol sosial. Yang ketiga adalah sebagai lembaga keagamaan, social engineering dan community development, yang ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, dari 3 fungsi itu kemudian pesantren ini mampu untuk memerankan sebagai lembaga agent of change. Nah, selain agent of change, maka produk pesantren itu bukan hanya transfer knowledge, tetapi juga adalah pembentukan karakter atau karakter building. Nah, berikutnya adalah konsep pendidikan karakter. Konsep pendidikan karakter itu ada 2. Pertama adalah pendidikan adab, yang kedua adalah pendidikan karakter. Kenapa pendidikan adab? Karena sekali lagi mengacu kepada dawuhnya sahabat Anas radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimu auladakum wahsinu adabakum." Artinya, muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Ini dasar pertama. Dasar yang kedua adalah kita mengacu kepada dawuhnya Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Beliau ngutip pendapatnya Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa pentingnya kedudukan adab dalam Islam. Bahkan beliau dawuh bahwa barang siapa yang tidak beradab, sebenarnya dia juga hakikatnya tidak punya syariat, dia tidak punya iman dan tidak punya tauhid. Ini dawuhnya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, selanjutnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah substansinya adalah pendidikan yang mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik dan santri. Apa yang dikembangkan di dalam pendidikan karakter itu? Salah satunya ada religius, ada nasionalis, ada produktif dan kreatif. Kalau digambarkan di dalam ruang lingkupnya, tergambar di dalam PPT kami, di situ tergolong menjadi 4 hal. Pertama adalah olah hati,
yang di sana di dalamnya ada beriman, ada jujur, ada bertanggung jawab dan seterusnya, itu termasuk juga etika di sana. Yang kedua ada olah pikir atau literasi yang sekarang ini terkenalnya begitu. Itu mencakup tentang cerdas, kritis, kreatif, inovatif dan seterusnya. Yang berikutnya adalah olah rasa, yang terakhir adalah olahraga. Di situ gambarannya jelas. Berikutnya adalah tujuan, fungsi, dan media pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter ada 3 di situ. Salah satunya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Jadi antara kata, perbuatan, dan ucapan itu sama, yaitu betul-betul menjadi manusia yang baik. Yang kedua, membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan potensi warga negara agar memiliki percaya diri, bangsa dan negaranya mencintai umat manusia. Fungsinya ada 3 juga, termasuk membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural dan seterusnya sampai yang ketiga. Yang berikutnya adalah media pendidikan karakter. Ada media yang berfungsi untuk bagaimana mengembangkan pendidikan karakter itu. Ada keluarga, ada pondok pesantren, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Nilai-nilai karakter itu ada 18 sebagaimana yang termaktub di dalam Perpres 38. Itu ada 18 mulai dari religius dan tanggung jawab. Nah, dari 38 ini kelompokkan menjadi 5. Ada religius, ada nasionalis, ada integritas, ada gotong royong, ada mandiri. Nah, berikutnya terkait dengan tema kita, bagaimana pertanyaannya adalah pesantren dalam membentuk manusia yang beradab dan berkarakter. Kuncinya di sini bahwa untuk menyelesaikan persoalan bangsa terhadap karakter ini adalah satu-satunya yang bisa untuk kita jadikan instrumen, bahkan kita jadikan wadah untuk bisa membangun dan pembentukan karakter itu adalah pondok pesantren. Kenapa? Karena di dalam pondok pesantren itu adalah pembentukan karakter santri menjadi upaya yang konkret, di mana 60% pembelajaran di pesantren itu ada akidah akhlak dan siro atau sejarah yang menitik beratkan pada akhlakul karimah. Jadi di pesantren itu lebih banyak habituation, artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu langsung pembelajarannya adalah langsung diterapkan, bukan hanya sekedar diomongkan. Jadi konkretnya adalah pesantren adalah satu-satunya lembaga yang menjadi paling efektif untuk bisa membentuk karakter di negara kita, khususnya di santri. Nah, kesimpulannya dari materi yang kita sampaikan tadi, ada pertama bahwa pembentukan karakter di pesantren itu mempunyai pengaruh yang signifikan, di mana untuk membendung semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, itu menjadikan kiai sebagai suri teladan bagi santrinya. Jadi yang menjadi teladan dan sekaligus menjadi value-nya adalah keteladanan kiai. Yang kedua tadi sudah kita sebutkan, 60% pembelajaran lebih menekankan kepada akhlakul karimah dengan habituation. Yang ketiga, proses pembentukan karakter itu sekali lagi tidak tumbuh sendiri tanpa pembinaan dan mentor yang berperan mengarahkan serta memberi contoh karakter yang baik. Yang kedua, karakter tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui proses dibentuk dan ditumbuh kembangkan. Yang ketiga, manusia berkarakter adalah orang yang mampu menggunakan nilai-nilai kebaikan melalui daya juang untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, berikutnya ini amanah Perpres 87 2017. Jadi tanggung jawab penguatan pendidikan karakter itu ada 4 kelompok. Yang pertama adalah dari keluarga, harus memberikan keteladanan. Dulu sekali lagi keluarga itu justru menjadi tuntunan, tapi sekarang berbalik. Keluarga justru sekarang menjadi tontonan.
TV yang dulu menjadi tontonan, sekarang berbalik menjadi tuntunan. Orang tua justru menjadi tontonan. Kenapa? Karena kurang keteladanan. Yang kedua ada satuan pendidikan, ada madrasah, ada sekolah. Yang ketiga masyarakat, kita tahu problemnya seperti yang saya katakan di awal. Nah, satu-satunya harapan untuk bagaimana penguatan pendidikan karakter adalah pondok pesantren. Ini ada di dalam Perpres 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, catatan terakhir bahwa keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter ini tidak hanya ditentukan oleh satu kelompok, tetapi perlu dukungan dari warga negara, termasuk kita semua, baik secara individu maupun kelembagaan. Yang berikutnya, pelaksanaan pendidikan karakter ini tidak hanya berjalan di pondok pesantren, sekolah, madrasah saja, namun juga harus menjadi keseriusan dan komitmen dari seluruh instansi-instansi pemerintah maupun swasta juga, termasuk masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar menjadi slogan tetapi menjadi sebuah gerakan nasional. Mudah-mudahan melalui perbincangan dan diskusi kita pada pagi hari ini betul-betul memberikan satu spirit bagi kita untuk berkomitmen bersama-sama untuk menjadikan pendidikan karakter itu baik dimulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, termasuk para pemimpin-pemimpin kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.